Di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, ada sebuah kisah kelam yang jarang sekali diceritakan orang. Desa itu tampak biasa di siang hari, sawah hijau terbentang. Anak-anak bermain di pematang. Dan suara ayam berkokok terdengar bersahutan. Namun, ketika malam tiba, suasana desa berubah drastis. Jalanan jadi sepi, lampu penerangan hanya beberapa batang. Dan angin malam berhembus membawa aroma tanah basah bercampur. Bau anyir yang tidak jelas dari mana asalnya. Orang-orang desa percaya, di balik ketenangan itu ada rahasia besar yang disimpan oleh salah satu warganya. Seorang pria parubaya bernama Pak Parno. Pak Parno dulunya dikenal sebagai orang biasa. Hidup pas-pasan bersama istrinya, Bu Sarmi, dan dua anaknya yang masih kecil. Ia hanya seorang buruh tani. Kadang-kadang membantu orang beternak atau jadi kuli angkut di pasar. Kehidupan mereka serba kekurangan. Rumahnya sederhana, berdinding papan, dan atapnya bocor di beberapa bagian. Namun, semua berubah secara tiba-tiba. Dalam waktu singkat, Pak Parno mendadak kaya raya. Ia membangun rumah besar dari tembok kokoh, membeli sawah luas. Bahkan punya mobil mewah yang jarang sekali dimiliki orang desa pada masa itu. Herannya, gimana bisa Pak Parno cepat sekali kaya? Bisik tetangga-tetangganya. Katanya sih, dia dapat warisan dari keluarganya di kota. Tapi aku dengar, gak ada keluarganya yang kaya. Jangan-jangan, bisikan-bisikan itu makin lama makin menguat. Beberapa warga yakin, kekayaan Pak Parno bukanlah hasil kerja keras atau warisan, melainkan dari jalan gelap, pesugihan. Dan memang, sejak kaya mendadak, kehidupan Pak Parno tidak pernah benar-benar tenang. Banyak yang melihat rumah besarnya sering terdengar suara tangisan di malam hari. Kadang ada bayangan hitam melintas di halaman, atau suara langkah kaki berat di teras. Padahal tidak ada siapa-siapa. Ada pula yang bersumpah pernah melihat Pak Parno pergi ke arah hutan angker di pinggir desa pada malam Jumat Kliwon, membawa sesajen berupa ayam hitam dan kendi berisi darah. Sejak saat itu, nama Pak Parno tak lagi disebut dengan hormat. Warga menyebutnya dengan nada takut, orang pesugihan. Hidup miskin membuat Pak Parno sering gelisah. Setiap kali ia pulang kerja sebagai buruh tani, ia hanya membawa uang recehan yang tidak cukup untuk makan sehari-hari. Anaknya sering menangis kelaparan. Istrinya mengeluh karena hutang warung semakin menumpuk. Suatu malam, saat Pak Parno duduk di pos ronda sendirian, seorang pria asing datang menghampirinya. Tubuhnya kurus tinggi, kulitnya pucat, dan matanya merah seolah tidak pernah tidur. Ia memperkenalkan diri sebagai Ki Sastro, orang pintar yang sering berpindah-pindah desa. "Aku tahu masalahmu, Parno," ucap Ki Sastro lirih. Pak Parno terkejut. "Sampeyan siapa? Kok bisa tahu?" Ki Sastro tersenyum samar, memperlihatkan gigi kuningnya. "Rezekimu sudah ditutup jalan manusia. Kalau ingin terbuka, kamu harus mencari jalan lewat mereka yang bukan manusia." Mendengar itu, bulu kuduk Pak Parno meremang. Ia paham maksud Ki Sastro. Itu adalah jalan pesugihan. Awalnya Pak Parno ragu. Ia takut, ia sadar apa yang ditawarkan Ki Sastro bukan jalan biasa. Tapi rasa putus asa menutup semua logikanya. Ia teringat tangisan anak-anaknya, istrinya yang sakit-sakitan, dan hinaan tetangga. "Apa yang harus saya lakukan?" tanya Pak Parno dengan suara bergetar. Ki Sastro menatapnya tajam, lalu berbisik. "Datanglah ke hutan angker di pinggir desa. Malam Jumat Kliwon. Bawa sesajen, ayam cemani, kembang 7 rupa, dan kendi berisi darah. Aku akan tunjukkan jalan menuju kekayaan yang tidak pernah kamu bayangkan." Malam itu, Pak Parno tidak bisa tidur. Hatinya gelisah, tapi pikirannya terus membayangkan rumah besar, sawah luas, dan harta melimpah.
Ia tahu itu jalan gelap, tapi godaan terlalu besar. Akhirnya, ketika malam Jumat Kliwon tiba, ia benar-benar menyiapkan sesajen seperti yang diminta. Ia berjalan sendirian menuju hutan angker. Udara malam begitu dingin, suara jangkrik dan burung hantu terdengar nyaring. Semakin dalam ia melangkah, semakin pekat kegelapan menyelimuti. Di tengah hutan, Ki Sastro sudah menunggunya. Api kecil dari obor membuat wajahnya terlihat menyeramkan. Letakkan sesajennya, lalu duduk bersila. Jangan bicara apapun, apalagi menoleh ke belakang, ujar Ki Sastro. Pak Parno mengikuti perintah itu. Angin tiba-tiba berhembus kencang. Dedaunan berguguran, dan tanah di depannya bergetar. Dari kegelapan, terdengar suara napas berat, seperti hewan besar. Lalu, muncul sosok tinggi besar dengan mata merah menyala, seekor genderuwo. Pak Parno hampir pingsan ketakutan, tapi Ki Sastro menahannya. Tunduklah. Mulai malam ini, kamu akan mendapat kekayaan. Tapi ingat, setiap kekayaan ada bayarannya. Genderuwo itu mengeluarkan suara menggeram. Lalu tangannya yang besar menunjuk ke arah Pak Parno. Dalam sekejap, tubuh Pak Parno terasa panas, dan seolah ada sesuatu yang masuk ke dalam dirinya. Sejak malam itu, hidupnya tidak pernah sama lagi. Setelah ritual malam itu, hidup Pak Parno berubah secara drastis. Hanya dalam hitungan minggu, ia mulai memperoleh keberuntungan yang aneh. Setiap usaha yang ia jalankan selalu berhasil. Dagangan yang dulunya tidak laku, kini ludes terjual. Ia tiba-tiba punya modal besar untuk membeli sawah. Dan hasil panennya selalu melimpah. Tak lama, ia membangun rumah besar di tepi desa. Rumah itu bertembok kokoh, berlantai keramik, dan punya halaman luas. Warga desa hanya bisa ternganga melihat perubahan cepat itu. Pak Parno sekarang sudah seperti juragan, gumam seorang tetangga. Cepat sekali kayanya. Tidak masuk akal, sahut yang lain. Namun di balik kejayaan itu, ada hal-hal ganjil yang mulai terjadi. Suara aneh di malam hari. Istri Pak Parno, Bu Sarmi, sering terbangun tengah malam karena mendengar suara langkah kaki berat di teras rumah. Kadang suara itu berhenti tepat di depan pintu kamar mereka. Tapi ketika dibuka, tidak ada siapa-siapa. Di lain waktu, terdengar suara tangisan perempuan di dapur. Padahal semua anggota keluarga sedang tidur. Bayangan hitam. Anak-anak. Pak Parno beberapa kali melihat sosok tinggi besar berdiri di sudut halaman, mengawasi mereka. Ketika diceritakan ke ibunya, Bu Sarmi hanya bisa menangis dan memeluk anak-anaknya erat-erat. Jangan bilang siapa-siapa, nak. Bisiknya ketakutan. Perjanjian gelap. Pak Parno tahu, semua kejadian itu adalah konsekuensi dari perjanjiannya. Setiap malam Jumat Kliwon, ia harus menaruh sesajen di belakang rumah, ayam cemani, kembang, dan kendi berisi darah kambing. Kalau ia lupa, keesokan harinya selalu ada kejadian buruk, panen gagal, karyawan sakit, atau ternak mati mendadak. Waktu berjalan. Kekayaan Pak Parno semakin menumpuk. Namun, di balik senyumnya di siang hari, hatinya selalu diliputi ketakutan. Ia tahu, cepat atau lambat, makhluk itu akan menagih tumbal lebih besar. Dan benar saja, suatu malam, saat bulan purnama menggantung tinggi, Pak Parno bermimpi buruk. Dalam mimpinya, genderuwo itu menampakkan diri, dengan suara bergemuruh. Waktumu sudah dekat, Parno. Aku tidak lagi menginginkan sesajen kecil. Aku ingin sesuatu yang lebih. Darah dari dagingmu sendiri. Pak Parno terbangun dengan tubuh basah kuyup oleh keringat. Sejak malam itu, ketakutan menghantui setiap langkahnya. Hari-hari berikutnya, kehidupan Pak Parno semakin gelap. Kekayaannya memang bertambah, tapi ketakutannya juga ikut membesar. Suatu sore,
Tetangga dekat Pak Parno seorang anak kecil berusia 8 tahun. Tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab. Badannya panas, matanya sayu, dan bibirnya terus berkomat-kamit seperti mengigau. Malamnya, anak itu meninggal. Warga desa geger. Banyak yang berbisik bahwa ini ada hubungannya dengan pesugihan Pak Parno. Apalagi, sehari sebelum kejadian, beberapa orang melihat sosok bayangan hitam besar berdiri di depan rumah anak itu, menghadap ke arah rumah Pak Parno. Bu Sarmi, istri Pak Parno, makin sering diganggu. Saat ia sedang memasak, tiba-tiba api kompor mati dan terdengar suara orang berbisik di telinganya. Giliranmu sebentar lagi. Pernah pula saat ia mencuci pakaian di sumur. Tangan besar hitam muncul dari dalam air, mencoba menariknya masuk. Bu Sarmi berteriak histeris hingga warga datang menolong. Pak Parno sendiri hampir tiap malam bermimpi. Dalam mimpi itu, ia melihat genderuwo besar duduk di kursi ruang tamunya, sambil memegang anak-anaknya. Pilih siapa yang akan jadi tumbal, Parno. Istrimu? Anakmu? Atau kau sendiri? Awalnya ia menganggap itu hanya mimpi. Namun suatu malam, ketika ia bangun untuk minum, ia melihat kursi ruang tamunya benar-benar diduduki oleh sosok hitam besar. Dengan mata merah menyala, persis seperti di mimpinya. Sejak saat itu, desa tidak pernah tenang. Malam-malam dipenuhi suara aneh, lolongan panjang, tangisan perempuan, hingga suara langkah berat yang berkeliling dari rumah ke rumah. Beberapa warga bahkan pindah karena tidak tahan dengan teror itu. Mereka percaya, selama Pak Parno masih ada di desa itu, malapetaka akan terus datang. Pak Parno sendiri makin terpojok. Ia tidak bisa mundur. Perjanjiannya dengan makhluk gaib sudah terikat. Dan semakin lama, tuntutan makhluk itu semakin besar. Malam itu bulan purnama menggantung besar dan merah di langit. Udara desa terasa lebih berat dari biasanya. Anjing-anjing menggonggong ke arah hutan. Ayam berkokok meski bukan waktunya. Seolah mereka tahu ada sesuatu yang tidak wajar akan terjadi. Pak Parno duduk di ruang tamunya, wajahnya pucat pasi. Di depannya, sesajen sudah tersusun, ayam cemani, bunga 7 rupa, dan kendi darah. Tapi malam ini berbeda. Ia tahu makhluk itu tidak lagi menginginkan sesajen biasa. Tiba-tiba, angin berhembus kencang. Pintu rumah berderit keras, dan lampu minyak padam seketika. Dari kegelapan, terdengar suara berat menggema. Waktumu sudah tiba, Parno. Sekarang berikan tumbal darah keluargamu. Pak Parno gemetar. Bu Sarmi memeluk anak-anak mereka erat-erat sambil menangis. Mas, jangan. Tolong jangan biarkan mereka mengambil anak-anak kita. Namun, suara itu makin keras, menggelegar hingga membuat kaca jendela bergetar. Kalau kau tak memilih, aku akan mengambil semuanya. Pak Parno teringat ucapan Ki Sastro dulu, bila waktunya tiba, ia harus membawa tumbal ke kuburan tua di tepi desa. Dengan langkah gemetar, ia menyeret tubuhnya sendiri menuju sana. Diikuti suara tangis istri dan anaknya yang tak kuasa menahan. Di kuburan itu, malam terasa semakin kelam. Kabut pekat menyelimuti. Dan dari balik pepohonan muncul puluhan sosok bayangan hitam yang berbaris. Seperti pasukan gaib menunggu perintah. Di tengah lapangan kuburan, makhluk besar itu muncul. Genderuwo dengan tubuh hitam legam, mata merah menyala, dan bau anyir menusuk. Ia menatap Pak Parno dengan tatapan haus darah. Pilih, Parno. Siapa yang kau serahkan? Istrimu? Anakmu? Atau dirimu sendiri? Pak Parno jatuh berlutut, menangis ketakutan. Ia tidak sanggup memilih. Ia menoleh ke arah keluarganya, wajah Bu Sarmi pucat, anak-anaknya menangis. Dalam keputusasaan, Pak Parno menjerit. Ambil aku saja. Jangan sentuh keluargaku.
Seketika, genderuwo itu tertawa menggelegar. Bayangan hitam berhamburan, angin menderu, dan tanah kuburan bergetar. Makhluk itu meraih tubuh Pak Parno. Mencengkeramnya dengan tangan sebesar batang pohon. Pak Parno menjerit, tubuhnya diangkat tinggi, lalu dicabik-cabik tanpa ampun. Darahnya menyembur, membasahi tanah kuburan. Jeritan itu menggema panjang, lalu sunyi. Bu Sarmi dan anak-anaknya hanya bisa menjerit histeris, sebelum akhirnya pingsan. Malam itu, tubuh Pak Parno tidak pernah ditemukan. Yang tersisa hanya bercak darah yang menghitam di tanah kuburan tua. Setelah malam mengerikan itu, desa menjadi geger. Kabar tentang hilangnya Pak Parno menyebar cepat. Banyak warga yang mendatangi kuburan tua. Tapi tidak ada yang berani masuk terlalu jauh. Mereka hanya menemukan bekas darah yang sudah mengering di tanah. Dan bau amis yang menusuk hidung. Bu Sarmi dan anak-anaknya selamat, tapi mereka tidak pernah benar-benar pulih. Malam demi malam, rumah besar peninggalan Pak Parno tetap dihantui. Kadang terdengar suara langkah kaki berat berjalan di lorong rumah. Kadang terdengar suara tawa parau dari kamar kosong. Warga desa pun menjauhi rumah itu. Tidak ada yang mau lewat di depannya ketika malam tiba. Lama-kelamaan, rumah besar Pak Parno terbengkalai. Catnya mengelupas, dan halamannya ditumbuhi ilalang tinggi. Orang-orang desa percaya, arwah Pak Parno tidak pernah tenang. Mereka sering melihat bayangan hitam berdiri di jendela rumah itu. Menatap jalan sepi dengan tatapan kosong. Sejak saat itu, nama Pak Parno menjadi peringatan kelam. Setiap kali ada orang desa yang tergoda untuk mencari jalan pintas menuju kekayaan, orang-orang tua akan berkata, "Jangan pernah mengikuti jejak Pak Parno. Ingatlah, kekayaan dari pesugihan selalu menagih darah sebagai bayarannya." Kini, jika kau berani berjalan melewati desa itu di malam Jumat Kliwon, jangan menoleh ke arah rumah kosong di tepi jalan. Siapa tahu, dari balik jendela gelap itu, ada mata merah yang sedang memperhatikanmu.